Wa syaraitu wujubis sholati salasatun asya. Sekarang membahas tentang syarat wajib sholat. Kalau kemarin rukun, ini syarat. Syarat wajib sholat itu ada 3. Artinya, kalau ada 3 syarat ini pada diri seorang, maka dia wajib mendirikan sholat. Berbicara tentang sholat ini, ibu-ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah, saya ingin mengawali ada satu buah hadis Nabi. Mungkin ibu-ibu sudah pernah dengar atau mungkin bahkan sering mendengarkan. Hadis Nabi ini bunyinya, idza shollat mar'atu khamsaha. Nah, ini kata Nabi. Apa kata Rasulullah? Apabila ada seorang istri yang sholat 5 kali dalam sehari semalam, wa shamat syahroha, nanti bulan Ramadan dia puasa, wa hafizat farjaha, dalam pergaulan sehari-hari dia mampu menjaga kehormatannya, wa ta'at zauzaha, dan taat kepada suaminya, maka apa balasannya kata Nabi? Wakilalaha, maka sampein tuh sama istri. Apa? Kilalaha, sampein sama dia, udkhulul jannah, masuklah ke dalam surga, min ay abawaba ma syi'ta, dari pintu mana baik yang dia mau. Tuh 4 doang tuh. Makanya ibu-ibu ini sebenarnya istri itu paling gampang, hidupnya paling gampang, karena memang sudah ditanggung tuh sama suami. Kata Nabi 4 ini aja bu nih, sholat 5 waktu, jangan 4 waktu ya, syaratnya 5 waktu, ija sholat khamsaha. Nah, ini yang akan kita bahas. Kemudian Ramadan juga ya, ibu-ibu jangan sampai nggak puasa gitu ya, kan wajib tuh ya. Kemudian wahafizat farjaha, mampu menjaga kehormatan diri. Kemudian yang terakhir wa ta'at zaujaha, taat sama suami. Udah gitu doang syaratnya. Pintu surga itu ada 8. Masing-masing itu sebenarnya diperuntukkan kepada orang-orang yang punya amalan khusus. Misalnya orang yang puasa, nama pintunya Ar-Rayyan. Nanti orang yang sedekah, gemar bersedekah, masuk dari pintu sedekah. Orang yang jihad, masuk dari pintu jihad. Nah, jadi 8 pintu itu dimasuki oleh orang yang punya amalan khusus. Nah, istri, kalau dia kerjakan 4 macam itu, dari mana aja dia? Dari 8, 1, 2, 3, 4. Dari mana aja? Nah, makanya tadi kesini juga harusnya udah pada izin belum nih sama bapaknya? Belum? Wah, ini repotnya. Habis dari pahala menuntut ilmu. Takutnya ntar nyariin. Suami mau makan, belum disiapin. Waduh. Saya lupa dari kemarin tuh ngasih tahu ya. Jadi kalau mau ngaji, ini urusan ngaji aja nih kudu izin, apalagi urusan yang lain. Insya Allah kalau suaminya soleh mah pasti diizinin. Kalau urusan ngaji, kita izin. Panggilan sayang masing-masing kan ada tuh ya. Nah, jadi kita minta izin. Mau kemana? Ya mau ngaji. Kalau bahasa Bonyong kan ngaji. Ngaji menuntut ilmu. Kemana? Rumah tahfiz. Oh iya, udah. Jangan diam-diam aja. Nah, ta'at zaujaha. Makanya kalau seandainya, mohon maaf ya bu ya, na'udzubillah, tapi kita berdoa kepada, andaikan hari ini suami ibu misalnya nih nggak sholat, terus nggak puasa, kerjanya nyakitin orang, mungkin penipu, na'udzubillah, mungkin koruptor dan seterusnya. Ibu mah nggak kena, tetap aja ibu masuk surga, karena yang tanggung jawab dia. Nah itu enaknya jadi istri. Nggak ngaruh. Makanya Fir'aun, ya Fir'aun, tahu Fir'aun? Fir'aun itu istrinya taat kepada Allah. Kalau seandainya dosa suami ditimpakan kepada istri, nggak mungkin dong Siti Aisyah binti Muzahim masuk surga. Bukan hanya masuk surga, wanita yang paling mulia nomor 4 di dunia. Siti Aisyah, Siti Khadijah, Siti Maryam, satu lagi
Ada yang tahu satu lagi? Fatimatuz Zahra, putri Nabi. Itulah wanita paling mulia di dunia ini. Nah itu Siti Aisyah itu suaminya itu paling zalim di dunia ini. Enggak ada dia enggak kena dosanya. Jadi apalagi kalau cuman suami kita cuman misalnya naudzubillah cuman maling ayam kampung gitu. Enggak ngaruh sama kita. Nah, itu enaknya istri itu seperti itu. Tapi suami kalau istrinya jahat, istrinya melakukan dosa, nah ditimpukin tuh dosanya sama suami. Makanya dalam Islam kata Nabi, seandainya manusia boleh sujud kepada manusia, maka manusia itu yang diperintahkan istri kepada suami. Begitulah hebatnya aturan itu, karena memang dosa istri ditanggung oleh suami. Makanya ibu-ibu kalau sudah nikah, begitu akad nikah, itu ketaatan ibu yang pertama kepada suami, baru orang tua. Jadi beda ketika waktu gadis ya orang tua. Kalau sudah menikah, itu yang paling pertama sekali ibu ikutin adalah perkataan suami, baru orang tua. Bahkan kalau kita mau ketemu sama orang tua, kudu minta izin sama suami. Gitu. Kenapa? Karena tadi dosanya sudah ditanggung oleh suami. Tapi catatan terakhir berkaitan dengan ketaatan ini yang perlu digarisbawahi, sepanjang perintah suami itu tidak menyelisihi perintah Allah. Nah, itu yang menjadi catatan. Maksudnya bagaimana? Ya kalau suami misalnya nih, kamu gak usah sholat deh, udah ayo jalan-jalan aja, ntar dulu sholat dulu, udah gak usah sholat. Nah itu gak perlu dituruti, karena dia memerintahkan yang berdosa. Nah, jadi maksudnya itu taat kepada suami pada taat yang memang tidak menyelisihi perintah Allah. Paham kira-kira Bu? Alhamdulillah. Jadi 4 itu ya, itu diincar itu ya. Cari itu. Siapa tahu nanti ibu di surga ngelihat saya, kira-kiranya tuh udah mau nauzubillah gitu barangkali ya. Ibu lihat saya di surga nggak ada, ngelihat jauh. Kayaknya Pak Ustadz nih mau masuk nyemplung ke neraka nih gitu. Selamatin dah, kasih tahu sama Allah gitu ya Bu ya. Mudah-mudahan. Pokoknya paling enak dah kalau jadi istri mah 4 itu aja pokoknya. Sholat 5 waktu, ntar Ramadan puasa, dalam pergaulan sehari-hari dijaga kehormatan, baik kehormatan diri maupun kehormatan keluarga, dan yang keempat taat kepada suami. Ibu pertahankan itu, ajal tiba insya Allah ibu menjadi penduduk surga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah sekarang kita lanjutkan nih. Nah sekarang kita membahas, kemarin sudah rukun ya. Rukun itu berarti tidak boleh tinggal. Kalau tinggal berarti sholatnya tidak sah. Ada 18 kemarin yang tidak ikut. Mungkin nanti di grup ibu-ibu boleh di-share kali, siapa aja yang berinfak waktu ya. Boleh misalnya Mama Aljam ntar di-share yang kemarin 18. Ininya aja poin-poinnya aja 18 gitu. 1 ini 2 3 4 5. Jadi yang enggak hadir bisa lihat. Sekarang faslun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-mu'arrikh rahimahullahu taala nafa'ana Allahu bihi fid. Wa syara'itu wujubis sholati salasatun asya. Sekarang membahas tentang syarat wajib sholat. Kalau kemarin rukun, ini syarat. Syarat wajib sholat itu ada 3. Artinya, kalau ada 3 syarat ini pada diri seorang, maka dia wajib mendirikan sholat. Yang pertama al-islamu, seorang muslim. Kafir nggak usah sholat. Kalau orang non muslim nggak perlu sholat. Kali saudara nih kayak mamanya si Aska, saudaranya masih banyak yang Kristen, nggak usah sholat dia, karena yang sholat itu syaratnya Islam. Yang kedua
Wal bulugh, balik. Balik itu sudah dewasa. Hati-hati kalau kita sudah punya anak yang udah dewasa, seperti mamanya Patlin, si apa namanya kakaknya, Citra, itu udah dewasa tuh, berarti dia wajib sholat. Mamanya kudu nyuruh, anaknya nggak mau Pak Ustaz, ya udah deh, beres urusan kita mah, yang penting kita suruh. Akil balik. Ya, yang ketiga, wal aqlu wa huwa haddut taklifi, adalah orang yang berakal. Orang gila nggak usah disuruh sholat, Bu. Ya, kali ntar punya tetangga yang sudah miring-miring dikit, itu nggak sholat tuh, ya memang dia nggak wajib sholat. Makanya orang yang tidur juga nggak wajib sholat. Orang yang tidur benar, bukan pura-pura tidur. Kan ada tidur, ada pura-pura tidur. Bangun, udah jam 5, dengkur, padahal mah pura-pura tidur. Beda itu. Tapi orang yang ketiduran banget. Kita misalnya ada acara sampai jam 1 malam atau jam 2, tidur bablas, subuhnya lewat. Berdosa nggak dia? Nggak berdosa, orang lagi tidur. Terus bagaimana? Nah, pas dia bangun wajib sholat. Nah, itu maksudnya wal aqlu di situ, orang yang betul-betul dalam keadaan sadar, dalam keadaan berakal. Orang mabuk juga nggak wajib sholat. Siapa lagi? Orang yang pingsan juga. Ntar ada tetangga pingsan, begitu azan berkumandang, sama yang bantuin disuruh sholat, padahal dia masih pingsan. Wal aqlu wa taklid. Tiga yang wajib sholat. Kalau ada tiga-tiganya ini, maka orang tersebut wajib mendirikan sholat. Berikutnya, sekarang kita melanjutkan ke paragraf selanjutnya. Was-sunnanu at-tabi'atu lil fara'idi 17 rak'atan. Rukun sudah, syarat sudah. Sekarang kita melihat sunnah-sunnah atau solat-solat yang dianjurkan untuk melaksanakannya. Atau bahasa kita, solat-solat sunnah itu ada 17 rakaat. Ada 17 rakaat yang kita sebutin dengan sunnah rawatib. Sunnah rawatib itu yang mengiringi solat wajib. Nah, ibu ini catat. Ada 17 rakaat semua jumlahnya. Yang pertama, rakaat al-fajri, 2 rakaat sebelum subuh. Ibu, kalau sholat subuh biasanya ini selama ini ada sholat sunnahnya enggak? Apa langsung sholat subuh? Rugi besar. Kenapa? Karena kata Rasulullah, rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Siapa orang yang sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh, maka pahalanya itu seakan-akan lebih baik dari dunia bersama isinya. 2 rakaat sebelum subuh. Ini juga sholat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Sholat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah sepanjang hidupnya. 2 rakaat sebelum subuh. Qabaliyah. Usolli sunnatas subuhi qabaliyatan raka'ataini lillahi ta'ala. Sengaja aku sholat sunnah subuh, qabaliyah subuh 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Memang dalam redaksi hadis yang lain, sholat fajar itu dimaksudkan sholat subuhnya. Nah, tapi di sini kata Imam Abu Suja, pengarang kitab ini,
sholat fajar itu 2 rakaat sebelum sholat subuh. Makanya ada dulu sahabat Nabi, ketika dia ketinggalan sholat subuh, nyampe ke masjid, Nabi dengan sahabat yang lain udah rapi sholat subuhnya, baru dia datang. Begitu dia salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mundur ke belakang. Setelah mundur, dia sholat lagi. Padahal di dalam Islam tidak ada sholat sunnah setelah sholat subuh. Dia sholat, sahabat itu. Habis sholat, ditanya sama Rasulullah, kamu tadi sholat apaan barusan? Sholat sunnah ya Rasulullah. Sunnah apa? Sunnah qobaliyah. Lah, kan dah rapi subuh. Iya, karena saya mendengarkan ucapanmu, sholatul fajri, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Aku pernah mendengar dari lisanmu yang mulia Rasulullah, siapa orang yang sholat subuh, sholat sunnah subuh 2 rakaat sebelum subuh, itu lebih baik dari dunia dan bersama isinya. Maka aku nggak pengen kehilangan itu ya Rasulullah. Ketika dia mengatakan seperti itu, oleh Nabi didiamkan. Jadi kalau Nabi diam, berarti Nabi setuju. Makanya sampai ini hari, ulama berbeda pendapat. Saking pentingnya sholat 2 sunnah rakaat itu, kalau kita misalnya kesiangan, itu kalau ada orang mau pengen kodok, satu-satunya sholat sunnah yang dikodok adalah sholat 2 rakaat sebelum subuh. Kalau mau mengkodok, kalau kesiangan, itu saking pentingnya. Makanya kalau bisa, walaupun kita misalnya sekarang subuh 4:30 ya, 4:30. Kalau misalnya ibu bangun 5:30, jangan langsung sholat subuh, tetap sholat 2 rakaat dulu, baru sholat subuh. Itu saking pentingnya. Itu 2 rakaat ya sebelum subuh. Kemudian wa arba'un qabla zuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Nah ini jarang orang laksanakan. Rata-rata orang 2 aja itu, 2 sebelum zuhur. Ada yang bilang 2 juga udah banyak Pak Ustadz katanya. Emang kita begitu sih ya kadang-kadang ya. Kalau sama ibadah, untuk bekal kita pulang kampung akhirat, kita banyak banget perhitungannya. Tapi giliran urusan dunia, pengennya nambah. Ya, udah punya motor 1, pengen beli 1 lagi. Kebeli motor Beat, kayaknya nggak mantap nih kalau nggak gedean. Beli apa tuh yang gedean? NMAX ya, apa namanya tuh? Udah kebeli motor yang gedean, kayaknya kalau pergi jauh-jauh nih masuk angin ini. Yang beli mobil, ini mobil dah. Udah punya mobil, masa mobilnya mobil lama ini? Di jalanan kayaknya kinclong semua. Pengen lagi, bercita-cita lagi, dapat yang kinclong. Kayaknya rumah nih catnya nih, kayaknya pengen dicat dah. Dicat lagi rumah, kayaknya rumah kurang gede nih. Pokoknya nggak ada habisnya kalau dunia mah. Iya, nggak ada habisnya. Sampai nyundul langit. Makanya kata Rasulullah, seandainya manusia punya emas sebanyak lembah, apakah manusia merasa cukup? Ini bagus nih, kita renungkan. Lau anna ibnu Adam, seandainya anak Adam, maksudnya kita punya harta emas. Emas itu bukan lagi gram kata Rasulullah, bukan lagi sekilo. Padahal sekilo aja ada nggak orang punya emas sekilo perhiasannya? Kali gitu punya kalung sekilo di kalung, gelangnya 1/2 kilo, cincinnya sekilo nih, masya Allah, kayak itu tuh yang pengacara orang Batak, si Hotman Paris. Begini-gini nama dia kan? Kita ngelihatnya bukannya bagus ya, malah kita itu bukan perhiasan lagi begitu. Nah itu Korun begitu dulu. Korun kalau keluar dia, kalau bahasa sekarang mah, Korun itu pakai mobil yang paling bagus, terus ada iring-iringannya, pakai baju yang paling mahal dah pokoknya. Nah ketika dia keluar, Al-Quran melukiskan, ya Allah enak banget Korun ya Allah,
kapan saya diberikan kayak korun gitu, dilukiskan sama Allah. Tapi itu omongan kata Allah adalah bagi mereka-mereka yang cinta dunia. Jadi kita mah sebenarnya ibu-ibu sekalian, untuk dunia kita perlu, namanya kita hidup di dunia. Cuman yang nggak boleh itu cinta yang berlebihan. Apa yang berlebihan tadi, ukurannya nggak pernah merasa cukup. Makanya kunci kekayaan itu bukan berapa banyak kita punya tabungan. Orang yang paling kaya itu adalah orang yang paling banyak bersyukur. Kalau nggak ada rasa syukur di hati, mau sebanyak apa juga kurang aja. Saya banyak ketemu Bu yang orang-orang begitu. Padahal secara johiriyah, kaya-kayanya hartanya nggak habis tuh 7 turunan. Tapi tetap aja belitnya juga minta ampun. Kalau kita pikir-pikir gitu ya, buat apa? Tapi benar kata Rasulullah, emang manusia kalau dia sudah tertawan nafsu tidak akan pernah puas. Analogi yang saya sampaikan tadi itu ya, punya sepeda, punya motor, punya mobil 1, mobil 2, mobil 3, helikopter, pesawat. Akhirnya kalau gunung mau dijual, gunung juga dipilih sama dia. Nah itu manusia seperti itu. Makanya bahasanya apa ayat Al-Quran? Wallahu ghaniyun 'anil 'alamin. Apa maksudnya itu? Kenapa dikatakan Allah yang paling kaya di seluruh alam ini? Dijelaskan oleh ulama, kenapa Allah dikatakan yang paling kaya? Karena Allah tidak butuh sama sekali dengan apapun di dunia ini. Berarti manusia yang paling kaya siapa? Bukan yang paling banyak hartanya, tetapi manusia yang paling kaya adalah manusia yang keinginannya sedikit. Nah itu yang paling kaya. Kalau keinginannya banyak, miskin terus dia, karena nggak pernah merasa cukup. Kalau kita qanaah itu maksudnya merasa cukup. Paling kaya kita, paling kaya. Tapi bedain qanaah dengan pasrah, itu beda juga. Nah, jadi ada orang malas berlindung di balik kata bersyukur. Kalau saya mau bersyukur baik dah. Emang apa Bu? Iya pokoknya makan gak makan alhamdulillah. Tapi dianya nggak mau bekerja. Nah ini bukan qanaah namanya. Ada yang begitu kan? Nah jadi harus bisa dibedakan. Ikhtiar harus maksimal, tapi dalam hal hati kita selalu merasa cukup. Lagian apa sih yang diberikan Allah di tubuh ini aja nggak bisa kita hitung ya Bu ya? Mata, kaki, telinga. Kalau dijelaskan satu persatu, masya Allah. Gigi, kesehatan, subhanallah. Sehat aja nih ya. Saya kadang sering merenung gitu. Kalau saya lagi sariawan, plak gitu satu di sini. Makan udah terganggu, benar nggak? Makan yang pedas udah nggak bisa. Sariawan baru satu. Nah pernah sekali lagi saya sariawan 2 tuh. Saya tunjukin nama istri. Waduh itu meriang tuh minta. Satu di sini, satu di lidah. Terus saya ngebayangin gitu ya, saya sering merenung, bagaimana ceritanya nih, kalau lidah nih 10 sariawan, waduh kiamat itu dunia. Sakit gigi, ibu-ibu pasti pernah ada yang sakit gigi. Itu masya Allah, biar kata Ustadz juga kalau udah sakit gigi, marah-marah mulu bawaannya. Kucing lewat juga kita marah, kalau sakit gigi, benar nggak? Tuh istri saya itu saksinya, saya mah dari dulu sakit gigi sering, karena dari muda tuh suka minum es. Makanya saya anak-anak tuh jangan terlalu sering lah dilarang-larang gitu ya. Karena itu nanti dia besar baru keropos, bolong. Makanya saya tuh saking nggak tenangnya begitu besok paginya. Padahal kata dokter kalau lagi sakit kan nggak boleh dicabut ya. Waktu itu saya lagi pulang kampung itu, dua-duanya lagi sakit. Masih sakit nggak? Udah nggak, saya bilang gitu. Dicabut sama dokter dua-duanya. Alhamdulillah sampai sekarang nggak kambuh-kambuh lagi. Nah, kalau saya bilang masih sakit, tunggu dulu sampai sebulan. Kita menderita sebulan. Kagak bisa makan, kagak bisa apa. Nah itu sakit gigi satu doang lubangnya tuh kecil. Kebayang nggak sama kita kalau Allah nih seandainya ngasih penyakit gigi kita tuh sakit 10-10-nya sakit. Waduh, bisa joget-joget kita pun semalaman. Nggak bisa tidur. Masya Allah, sakit gigi tambah sariawan lagi, tambah lagi ngebet. Centengan, udah dah. Dikasih duit nih, duit nih. Segepok, udah dia nggak mau duit itu. Coba bayangin tuh kesehatan tuh. Iya, begitu. Jadi kadang-kadang orang tuh suka malas melihat nikmat yang Allah berikan. Makanya dia justru kadang-kadang melihatnya yang remeh-temeh.
Jadi di dalam Islam kita diajarkan nikmat itu kan banyak ya, nggak bisa dihitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, nggak bisa dihitung. Cuman diklasifikasi sama ulama ada 3, nikmat kecil, nikmat besar, nikmat sempurna. 3 doang tuh. Tapi 2 doang nih di dunia nih, 1 nggak dapat di dunia ini. Yang nikmat sempurna nggak ada di dunia ini. Ini nanti di akhirat kalau kita masuk surga. Nah 2 ini baru di dunia ini. Kecil. Yang kecil itu apa? Yang kecil itu nikmat itu di situ terkumpul seluruh yang namanya benda-benda, materi-materi, itu digolongkan nikmat yang kecil. Nikmat yang besar mana? Nikmat iman dan Islam. Nah, jadi makanya kita menjadi seorang muslim, menjadi seorang mukmin itu udah nggak ada lagi yang lebih besar daripada itu. Nah, kalau nikmat sempurna nggak ketemu, makanya orang akan pegel. Kalau ada manusia mencari kesempurnaan di dunia ini, itu sama dengannya pegel. Contoh, makan. Yang namanya makan di dunia ini, seenak-enaknya lauknya, nggak ada yang namanya sempurna. Kalau bicara sempurna itu berarti nggak ada yang kurang kan? Yang namanya sempurna itu berarti nggak ada yang kurang. Tapi kita pasti semua sepakat. Seenak-enaknya makan, udah apaan bayar di situ? Rendang, ayam goreng, udang, apalagi ikan teri, sayur asam, jengkol muda, jengkol tua, pete, kerupuk, emping, 10 macam. Begitu habis makan, ada aja lagi yang kurang. Coba ada ini yang pasti gitu. Nggak ada yang sempurna. Udah itu yang namanya makan enak, ya, yang namanya makan enak. Ibu-ibu tahu nggak kenapa makan itu jadi enak, Bu? Orang kalau merasakan misalnya habis makan, waduh enak banget makannya. Ada yang tahu nggak kenapa manusia kalau makan merasakan enak? Apa karena lauknya enak? Apa karena tempatnya bagus? Kira-kira apa Bu jawabannya? Hah? Bersyukur. Ntar kalau adanya cuman terasi doang sama ini, bersyukur gitu. Hah? Enak, yang bikin enak makan itu cuma 1, Bu. Nah ini mungkin ibu-ibu selama ini nggak ngeh ini. Apa yang bikin enak makan? Lapar. Masya Allah, tuh kan, bener nggak? Orang suka nggak nyadar ini. Kita kalau lagi kenyang nih, kita makan nih, habis makan sop nih, ya. Saya misalnya kan doyan nih, misalnya sate kambing, sop kambing makan 2 piring, jam 1 tuh. Entar jam 2 disuruh makan sop lagi, bila perlu 3 piring lagi, bisa nggak saya makan tuh? Nggak bakal bisa, enak. Nah berarti jelas yang bikin enak makan itu adalah lapar. Makanya benar nyambung tuh, Nabi kita tercinta cara makannya bagaimana? Makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Kita kebalikannya, belum lapar udah makan. Terus kalau nggak buncit perut nggak berhenti. Nah itu kebalikannya. Nah ini banyak orang nggak tahu nih. Makanya kalau orang-orang kantor di Jakarta tuh, saya kan sering ngisi di kantoran di Sudirman. Itu kantornya di Taspen, di Duku Atas. Makannya kemana? Blok M, makan ke Blok A, ke Panglima Polim, kan jauh banget itu. Pulang pergi bisa 2 jam. Apa bahasnya? Ini di mana nih sotonya enak nih? Oh kayaknya yang di Blok A nih. Padahal yang enak itu bukan itu. Karena lapar. Ya kalau nggak lapar siapa baik juga nggak enak. Coba kalau lapar, Masya Allah, terasi doang tuh ya mau obatin ya. Waduh, keringatan kita mah ya, keringatan. Nah itu. Terus tadi rokaatul fajr. Terus 4 rakaat sebelum zuhur. Selanjutnya warokatani ba'dahu, 2 rakaat setelah zuhur. Nah ini kalau ibu tahu nanti tentang sholat sunnah. 2 rakaat setelah zuhur. Nah jadi kalau kita mau sempurna tadi ya Bu ya, makanya saya hantarkan tadi, ibu-ibu punya peluang besar. Nah ini disempurnakan nih ya. Kalau bisa jangan yang wajibnya doang. Kalau wajibnya doang itu mah ibarat orang dagang, modalnya doang itu, untungnya mana? Ya kan? Terpas dihisap fardu doang. Kalau fardunya sempurna. Nah kalau nggak sempurna nih, nah sunnah-sunnah inilah yang melengkapinya, makanya jangan ditinggal.
2 rakaat setelah zuhur. Kemudian wa arba'un qabla al-asri, 4 rakaat sebelum asar. Karena habis asar nggak ada sholat sunnah, makanya 4 rakaat sebelum asar. 4 rakaat sebelum asar. Terus 2 rakaat gimana Pak? Ya nggak apa-apa. Cuman ini kan bicara tentang kita ingin menabung ya, menabung pahala. Kalau seandainya ibu nggak sibuk, ya udahlah 4 rakaat sebelum asar, nggak apa-apa. Terus kapan lagi? Wa raka'atani ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. 2 rakaat setelah maghrib. Sebelum maghrib ada nggak sholat sunnah? Sebagian ulama berpendapat ada. Jadi ibu-ibu kalau mau menjalankan 2 rakaat sebelum maghrib silahkan. Ya, ini yang disampaikan oleh Abu Suja adalah sunnah-sunnah yang penting. Ya. Kemudian udah berapa rakaat tuh? Tadi katanya kan di atas 17. 14, tinggal 3 lagi ya. Wasalasun ba'dal isya'i yutiru biwahidatin minhunna. 3 lagi setelah isya, ya, koma, dengarkan dulu. Tapi yang setelah isya ini tetap 2 rakaat sholat sunnahnya. Sholli sunnatal isya'i ba'diyatan raka'atain lillahi ta'ala. 2 rakaat. Terus yang satu lagi yutiru biwahidatin, sholat witirnya. Jadi ditutup. Sebelum kita tidur kita sudah sholat witir. Sahabat itu ada yang witir sebelum tidur, itu selalu. Sebelum tidur pokoknya pasti witir. Witir artinya ganjil. Berarti ibu-ibu kalau mau sholat witir, 1 rakaat boleh, 3 boleh, 5 boleh, 7 boleh, 9 boleh, 11 boleh. Ibu pilih dah tuh, ya. Itu afdol sekali. Sebelum kita tidur, kita ba'diyah sholat isya, baru kita tutup dengan witir. Subhanallah. Istiqomah dengan amalan-amalan seperti itu, la haula wala quwata, itu dahsyat sekali. Saya mah biasanya witirnya sebelum subuh Pak Ustadz, habis bangun. Ya nggak apa-apa. Cuman memang kita kalau bisa jangan sampai nggak witir, baik sebelum tidur maupun setelah tidur. Kalau dirasa kita sering bangunnya tuh mepet subuh, ya udah dah kita witirnya belum tidur baik dah. Tapi kalau kita biasa nih, ibu-ibu kan biasanya cepat bangun ya. Paling cepat, ibu-ibu paling cepat biasanya ibu-ibu bangun tuh jam 3:30, 4 paling lambat ibu-ibu udah bangun. Udah bangun, sholat witir, 3 boleh, 5 boleh, 7 boleh. Tahajud dulu, lebih cakep lagi tuh ya. Bangun jam 3 tahajud misalnya 2 rakaat, witirnya 3. Ah kurang Pak Ustadz, ya udah tahajudnya 4, witirnya 3. Kayaknya kurang mantep, ya udah 6, 8, terserah dah sampai secukup-cukupnya. Kalau sholat tahajud 2, tapi nanti jangan lupa ditutup dengan witir. Witir itu ganjil 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Paham kira-kira Bu? Paham gak nih? Nah, jadi sholat isya itu kalau kita khawatir, kalau kita misalnya tipikal orangnya yang suka telat, saran saya berarti sholat witirnya sebelum tidur. Kan enak tuh Bu ya, sebelum tidur kita uduk dulu, bersih-bersih dulu, baru kita sholat witir, baru tidur. Masya Allah, kata Nabi, orang yang tidur dalam keadaan suci sepanjang malam dijaga oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada pertanyaan yang kocak nih dari salah satu jamaah. Gimana Pak Ustadz kalau suami istri kan tidur bareng, batal lagi bersentuhan? Enggak apa-apa. Yang penting kita udah sebelum tidur, meskipun kita tidur sama istri sama suami bersentuhan, ya udah jadi hitung kita bersuci. Jangan sampai enggak uduk sebelum tidur gitu. Ya kalau mau misalnya ada juga orang memahami tekstual, akhirnya dia begitu dia uduk sama ibunya, jangan dekat-dekat, saya udah uduk. Ah ini enggak benar juga. Tapi ada juga sih kebiasaan orang-orang yang ya macam-macam ya. Bahkan tuh saya pernah ngobrol salah satu orang,
itu dia kamarnya sama istrinya beda-beda gitu. Nggak tahu kenapa. Istrinya beda, dia beda. Lain-lain, padahal satu rumah. Berantem? Enggak, memang begitu dia kebiasaannya katanya. Ketemunya di pasar doang kali. Ya, itu kebiasaan masing-masing keluarga beda-beda. Tapi di sini pembahasannya adalah kita dianjurkan sholat witir sebelum tidur. Nah, ini disempurnakan lagi di belakang. Wasalasun nawafila muakkadat. Ada 3 lagi sholat sunnah yang utama. Apa yang 3 sholat sunnah yang utama itu? Di sini kata Imam Abu Syuja', yang pertama sholatul lail, sholat malam. Nih sama ulama lagi beda lagi nih. Nah, ini supaya ibu paham. Kalau sholat malam dengan sholat tahajud apa bedanya, Pak Ustaz? Sebahagian ulama mengatakan sama saja, sholat malam dengan sholat tahajud. Tapi sebahagian lagi beda. Kalau sholat malam itu adalah sholat yang dilaksanakan tanpa tidur. Habis isya nih, tadi ya sholat sunnah, kemudian sholat sunnah mutlak, sholat taubat, sholat hajat, ditutup witir, itu sholat malam. Kalau tahajud itu dirinci oleh ulama adalah sholat yang dikerjakan lewat dari 1/2 malam dan sudah tidur walaupun sekejap. Itu syaratnya. Meskipun cuma 5 menit, 10 menit tidurnya, nggak apa-apa, itu menjadi syarat baru kita tahajud. Karena tahajud itu bangun, tahajjada. Itu yang muakkad, maksudnya muakkad yang sangat penting. Sholatul lail, sholat malam. Yang kedua sholatul duha, sholat duha ibu. Sholat duha ini dikerjakan pagi hari. Dari jam berapa? Mulai sekarang, kalau sekarang waktunya dari jam 7 udah bisa. Jam 7 sampai mentok jam 11. 11 lewat dikit masih bisa, tapi udah ibaratnya udah kurang afdol. Saya bagus-bagusnya ya jam 8 lah ya, jam 8, setengah 9. Berapa rakaat? Minimal 2. Kalau kita ada waktu banyak lagi 4 bagus, 6 bagus. Jadi jangan diartikan sholat duha itu sholat supaya kaya. Nah, ini yang pemahaman yang kurang pas. Sholat duha itu Nabi memang di dalam doa yang kita hafal, di situ dilafazkan tuh Allahumma innad duha duhuka wa in kana rizquna fis sama'i fa anzilhu ya Allah. Andaikan rezeki kami ya Allah masih di langit, turunkan ya Allah. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu, kalau seandainya di bumi keluarkan ya Allah. Wa in kana ba'idan fa qarribhu, kalau masih jauh deketin ya Allah, deketin. Wa in kana qalilan fakassirhu, kalau sedikit banyakin ya Allah, ini banyak mau berutang ya Allah, gitu dalam hati. Fakassirhu. Tapi benar enggak ini sholat duha mendatangkan rezeki? Ya udah pasti. Cuman ibu-ibu harus paham tadi ya, yang namanya rezeki itu pikiran kita jangan selalu tertuju kepada uang. Ini kan sekarang repotnya begitu. Makanya orang sekarang malas sedekah. Nggak kelihatan balasannya. Pak Ustadz ngomong di mana-mana masjid, siapa yang bersedekah 1000 dibalas 10 kali minimal, 1000 dikaliin sama dia kali 10.000. Mana 10.000? Nggak ada. Duit gua habis nih katanya. Besok-besok ogah kagak ada balasannya. Begitu kita. Padahal mah ada, pasti ada. Karena lisan Nabi itu nggak mungkin bohong. Cuman kitanya karena pikiran sudah pikiran duit, maka seluruh balasan amal-amal soleh kita hanya mengartikan dengan duit. Tadi kesehatan gak dihitung, ya Allah. Bacaan anak, bacaan Al-Quran anak gak dihitung. Nah ini kan repotnya sekarang begitu. Suami yang tadinya udah mau selingkuh, dibalikin sama Allah hatinya, itu gak dihitung sama kita. Padahal itu rezeki gak bisa dihitung, Bu. Nah, apalagi kita diberikan Allah kesempatannya. Saya selalu ya, sampai ini hari motivasi saya bercengkrama sama anak-anak tuh ya itu aja sebenarnya, karena pengen dapat rahmat. Saya tahu rezeki yang paling besar itu adalah ketika saya mau mengajarkan kepada anak-anak. Itulah rezeki terbesar saya. Ada kalau yang siang itu rata-rata saya lihat sekarang udah ya minimal nih kayak Patlin aja nih dulu-dulu ya Bu ya,
Masya Allah, duduk aja kagak mau, duduk ditemenin 2 minggu, ada kali tuh berhenti ujung-ujungnya. Sekarang dia udah hafal An-Naba, An-Nazi'at, At-Takwir, Abasa, At-Takwir. Saya kaget juga saya, bener. Walaupun masih, ya seumur dia udah luar biasa, subhanallah. Bareng tuh sama si Aljam dia. Saya suruh lomba-lombaan aja dia. Nah itu hal-hal seperti itu adalah rezeki yang paling besar di atas segalanya. Ada rezeki kesehatan, tapi rezeki kesolehan itu, ketaatan anggota keluarga itu yang paling tinggi. Makanya tadi saya klasifikasi, nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Itu sepakat kita semua, nggak mungkin ada yang mengingkar itu. Nah rezeki yang kecil-kecil itu tadi, uang, motor, mobil, rumah. Nah itu kesehatan juga numpuk di golongan yang kecil. Nah maka ketaatan itu kalau kita, ya mohon maaf, kalau kita seharian tidak pernah tinggal sholatnya, ya terus tidak melakukan dosa, itulah rezeki ibu yang paling besar. Itulah mungkin sedekah, balasan dari sedekah ibu. Itu mungkin juga doa dari orang tua kita. Nah ini kadang-kadang kan kita lupa juga nih sama orang tua. Padahal mah yang namanya orang tua tiap malam tak henti-hentinya mendoakan kita. Kita anak kadang-kadang lupa diri. Dikira kita kali sukses gara-gara kehebatan kita, padahal mah kagak. Hebat apaan kita? Karena doa orang tua, doa kebaikan kita, doa dari sedekah-sedekah yang kita berikan. Nah ini yang perlu harus kita pahami dengan baik dan sempurna. Karena hari ini ibu-ibu sekalian, saya sering menyampaikan ini supaya tidak lengah. Kita sekarang ini hidup di zaman di mana uang bukan hanya sekedar alat tukar, tetapi hari ini uang sudah menjadi agama, bahkan sudah menjadi Tuhan. Nah kita berlindung kepada Allah, mentuhankan uang. Kita hanya menyembah kepada Allah yang menciptakan kita, yang memberikan kesehatan kepada kita, yang memenuhi kebutuhan kita, yang menjaga kita. Kepada Allah kita hanya menyembah. Adapun uang segala macamnya itu adalah alat yang kita jadikan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita di dunia ini suka tidak suka, cepat atau lambat ada batas akhirnya. Yang batas akhir inilah yang disebutkan dengan azal. Kalau itu sudah tiba, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa ditunda, tidak bisa dimajukan. Jadi itu pelajaran kita sore hari ini. Ada 2 poin. Untuk Sabtu depan, ya Bu ya, nanti mohon jangan lupa nanti siapa yang kemudian mau melapangkan waktunya, ya ditulis saja daftar hadirnya seperti yang saya buat untuk ketertiban. Dan mudah-mudahan nanti dengan seperti itu kita khususnya ibu-ibu semua bisa lebih kompak dan bisa merealisasikan apa yang saya sampaikan tadi. Harapannya seperti itu, mudah-mudahan. Jadi untuk Sabtu besok, ya kalau bisa mah ya antara si mamanya Aljam atau siapalah yang bikin listnya, nanti ibu-ibu silakan ditulis namanya di situ. Dan harapan saya bila tidak ada uzur, tidak ada halangan yang memang betul-betul tidak bisa ditunda, ibu jangan belang-belentong hadirnya supaya utuh mendapatkan materinya. Dan kalau sudah dapat utuh nanti lebih cinta kepada ilmu, ya Bu ya. Mudah-mudahan seperti itu, dan mudah-mudahan semua bisa dipahami. Ada yang perlu ditanya sebelum ditutup? Oh, satu lagi ya, sholat duha. Ya, terima kasih Pak Padin. Wa sholatut tarawih, sholat tarawih. Tuh kan kalau nggak diingatin tuh tinggal. Nah, jadi sholat malam, sholat duha, sholat tarawih. 2 bulan lagi deh nih ya, 2 bulan lagi kurang lebih ya. Gak terasa, Masya Allah. Jadi inilah yang perlu. Nanti ada lagi pembahasan di depan ini masalah pengecualian cara-cara sholat laki-laki dengan perempuan. Ada bedanya, ada dalam hal rukuk, dalam hal sujud, gerakannya beda, caranya juga beda. Ada 5 nanti ya kita